Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan perbandingan tiga jurnal, yaitu perbandingan jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3. Di kelompok kami yaitu saya sendiri, Dewi Nurlita, dan ada teman saya yaitu Ratih. Saya akan menjelaskan perbandingan judul jurnal pertama, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di pajak USU atau pajak Medan. Yang jurnal kedua yaitu analisis faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pada toko buku Gramedia di Kota Semarang. Dan jurnal ketiga yaitu analisis faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk industri garment. Ya, selanjutnya yaitu persamaannya 3 artikel jurnal di atas berkenaan dengan perilaku konsumen sebagai proses pengambilan keputusan. Ketiga artikel jurnal di atas dipublikasikan oleh para lembaga penerbit jurnal. Sedangkan perbedaan tiga jurnal tersebut yaitu objek penelitian pada 3 artikel jurnal tersebut berbeda. Pada artikel jurnal 1, objek penelitian adalah PT Taspen atau Persero cabang Manado. Yang jurnal kedua yaitu PT Toko Buku Gramedia Kota Semarang, jurnal ketiga yaitu PT Industri Gramet. Dan selanjutnya yaitu jumlah kata pada ketika judul artikel jurnal di atas mengalami perbedaan. Jurnal artikel 1 yaitu mempunyai 11 kata. Yang judul pada artikel jurnal kedua yaitu 10 kata, yang jurnal ketiga yaitu mempunyai 13 kata. Tahun penulisan ketiga artikel jurnal di atas mempunyai perbedaan juga, yaitu jurnal 1 dipublikasikan pada tahun 2015, sedangkan jurnal kedua yaitu dipublikasikan pada tahun 2012, dan jurnal ketiga yaitu pada tahun 2013. Selanjutnya, latar belakang dari jurnal ketiga yaitu latar belakang jurnal pertama, seiring dengan peningkatan pengetahuan konsumen semakin lebih tahu cara pembelanjaan uangnya, konsumen dapat membeli produk yang mereka butuhkan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Konsumen dapat menyesuaikan pembelian produk dengan uang yang mereka miliki, karena konsumen semakin mengetahui prioritas kebutuhan mereka akan produk yang tertentu. Jadi, konsumen merupakan faktor penting bagi perusahaan. Perusahaan harus benar-benar memfokuskan perhatian kepada konsumen, karena dalam persaingan yang begitu sangat dewasa ini, konsumen tidak saja mendapatkan tawaran produk dari suatu perusahaan, tetapi juga dapat berbagai perusahaan pesaing lainnya yang menawarkan produk sejenis. Perusahaan harus memiliki strategi menarik yang berbeda dengan pesaing agar produknya selalu diminati oleh dan dibeli oleh konsumen. Dan jurnal kedua yaitu Toko Buku Gramedia merupakan salah satu toko buku yang dikenal oleh masyarakat luas. Toko buku Gramedia hingga beberapa tahun terakhir ini masih menjadi top up min dari masyarakat Indonesia. Dan dalam kategori toko buku ini terbukti dengan keberhasilan toko buku Gramedia mempertahankan gelar Top Brand Award 2010. Penghargaan ini menobatkan Gramedia sebagai toko buku paling dikenal oleh publik. Berdasarkan survei terdapat 2.400.000 responden ini emang kota besar di Indonesia. Gramedia meraih top brand index sebesar 78,1%. Selanjutnya, jurnal ketiga yaitu pengembangan dunia bisnis yang dibarengi dengan perubahan pola pikir konsumen yang dinamis mempengaruhi keputusan konsumen dalam memberi produknya. Keberadaan konsumen memberikan pengaruh terhadap tujuan akhir pencapaian perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan atau laba melalui pembelian produk disertai dengan kepuasan konsumen yang akan berakhir dengan terjadinya pembelian secara terus-menerus. Karena hal inilah yang menyebabkan perusahaan harus memahami faktor penyebab terjadinya keputusan konsumen yang dalam melalui pembelian suatu produk, agar konsumen membeli barang dan jasa perusahaan pada saat mereka membutuhkan saja.
selanjutnya yaitu dan persamaan 3 artikel, yaitu ketiga artikel jurnal perusahaan telah mempengaruhi apa keperluan dan kebutuhan yang emang dibutuhkan oleh konsumennya, sehingga perusahaan berjuang semaksimal mungkin untuk meningkatkan produk yang mereka inginkan agar konsumen membeli barang yang mereka inginkan. Sedangkan perbedaan jurnal tersebut yaitu penulis artikel jurnal 1 yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di Pajak USU, Medan. Seiring dengan peningkatan pengetahuan saat ini, para konsumen sudah memahami apa keperluan dan kebutuhan mereka, maka perusahaan harus benar-benar memfokuskan kepada para konsumennya. Selanjutnya, jurnal kedua yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pada toko buku di Gramedia di Kota Semarang, yaitu pesaing kompetitif yang berbentuk membuat setiap toko buku akan berjuang semaksimal mungkin untuk dapat merebut pangsa pasar yang ada di Kota Semarang. Oleh karena itu, setiap perusahaan melakukan kebetulan informasi pemasaran dalam menopang. Dan selanjutnya artikel jurnal 3 yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk industri Gramet. Perusahaan harus memahami faktor penyebab terjadinya keputusan konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk agar konsumen membeli barang dan jasa perusahaan pada saat mereka membutuhkan. Karena pola pikir konsumen saat ini sangat dinamis, maka para konsumen memberikan pengaruh terhadap tujuan akhir pencapaian perusahaan. Selanjutnya yaitu permasalahan penelitian. Jurnal 1, kelengkapan dari produk dan harga mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 0,718, yang berarti bahwa lokasi perlengkapan produk dan harga memiliki kontribusi dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen sebesar 71,80%, sedangkan 28,2% dipengaruhi oleh lainnya faktornya. Dan jurnal kedua yaitu ada banyak faktor yang mempengaruhi konsumen sebelum memutuskan pembelian di suatu toko. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari internal konsumen maupun eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi konsumen diantaranya adalah lokasi produk, harga, kualitas pelayanan, dan promosi dari pihak tokonya. Sedangkan jurnal ketiga yaitu keberadaan konsumen mempunyai pengaruh pada pencapaian tujuan akhir perusahaan, sehingga perusahaan harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produknya. Sedangkan persamaannya yaitu ketiga penulis artikel jurnal di atas memaparkan permasalahan dalam artikel jurnal mereka. Penulis artikel jurnal 1 dan 2 dan penulis jurnal 3 merumuskan permasalahan penelitian dengan menggunakan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada beberapa respondennya. Sedangkan perbedaannya yaitu setiap artikel jurnal memiliki teknik pengumpulan data yang berbeda-beda. Jurnal 1, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner menggunakan pengukuran skala Likert dan memprosesan statistik dengan metode regresi linear berganda. Sedangkan jurnal 2 yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan kuesioner yang disebar ke 3 toko buku Gramedia di Kota Semarang. Sedangkan jurnal 3 yaitu teknik analisis yang digunakan oleh teknik analisis faktornya. Tujuan penelitian jurnal 1 yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di Pajak USU atau Pajus Medan, yaitu lokasi, kelengkapan produk dan harganya. Dan jurnal kedua yaitu tujuan penelitian ini untuk mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen toko buku Gramedia di Kota Semarang. Jurnal 3, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produknya. Kajian pustaka atau landasan teori jurnal pertama yaitu menurut Schiffman dan Canuck tahun 1994 memberikan arti bahwa pelaku konsumen adalah perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan
mengabaikan produk, jasa atau ide yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan konsumen dengan mengkonsumsi produk jasa yang ditawarkan. Jurnal kedua yaitu menurut Schiffman dan Canuck memberikan arti bahwa perilaku konsumen adalah perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan mengabaikan produk jasa atau ide yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan konsumen dengan mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. Menurut Gunawan tahun 2007, dalam penelitiannya menyatakan bahwa bauran pemasaran yaitu produk, promosi harga, saluran distribusi, membeli suatu produk, hal ini membuktikan unsur-unsur dari bauran pemasaran dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produknya. Dan sedangkan persamaan dari 3 artikel yaitu yang pertama, artikel jurnal 1, artikel jurnal 2, dan artikel jurnal 3 menggunakan teori keputusan penelitian konsumen. Penulis artikel jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3 menggunakan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Sedangkan perbedaannya yaitu dari ketiga artikel jurnal di atas, penulis artikel jurnal 1 dan 2 tidak menjelaskan mengenai karakteristik respondennya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ratih. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Ratih. Di sini saya akan melanjutkan review 3 jurnal yang telah disampaikan oleh teman saya yaitu Dewi Nurita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Untuk jurnal pertama yaitu desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah explanatory research. Penelitian explanatory adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Untuk jurnal 2, desain penelitiannya yaitu penelitian yang digunakan adalah explanatory research yang bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Untuk menguji hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak berdasarkan tingkat eksperimentasinya. Tipe penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan untuk jurnal 3, desain penelitiannya yaitu adalah 2 jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan sumber datanya berupa sumber data primer yaitu berupa kuesioner dan data sekunder berupa gambaran umum perusahaan dan angka penjualan perusahaan. Untuk metode sampling sendiri yaitu teknik sampel yang digunakan yaitu non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk sampel secara berulang. Untuk jurnal 2, desain penelitiannya yaitu tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk metode sampling di jurnal 2 yaitu tidak dijelaskan metode sampling yang digunakan dan juga tidak ada jumlah populasi di sampel yang diambil. Untuk di jurnal 3, metode sampling yaitu data dikumpulkan melalui kuesioner dan menggunakan teknik accidental sampling. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan untuk jurnal pertama, kedua, dan 3. Penulis artikel jurnal menggunakan istilah yang sama dalam metode penelitian yaitu desain penelitian dan metode sampling. Berikutnya itu perbedaan. Untuk perbedaan desain penelitian yang digunakan oleh 3 penulis artikel jurnal berbeda. Penulis artikel jurnal pertama menggunakan desain penelitian explanatory research. Penulis artikel jurnal 2 menggunakan desain penelitian explanatory research. Dan penulis artikel jurnal 3 menjelaskan desain penelitian data kuantitatif dan kualitatif dalam hal metode sampling. Penulisan artikel jurnal 1 menggunakan metode non-probability sampling dan penulis artikel jurnal 3 menggunakan teknik accidental sampling. Penulis artikel jurnal 2 tidak menjelaskan metode sampling
yang digunakan. Dalam hal variabel penelitian, penulis artikel jurnal 1 menggunakan variabel bebas. Dalam hal teknik analisis data, penulis artikel jurnal 1 rekursi berganda. Berikutnya hasil dari penelitian. Jumlah atau item pertanyaan variabel lokasi seluruhnya ada 10. 10 butir dengan ketentuan apabila R hitung lebih besar dari R tabel maka pernyataan valid. Tapi jika R hitung lebih kecil dari R tabel maka pernyataan tidak valid. Dinamakan nilai R tabel pada taraf signifikan 0,05 dalam 0,361. Berikutnya jurnal kedua. Dari hasil di atas dapat kita ketahui bahwa faktor lokasi, harga, dan promosi tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian di Gramedia Pandanaran. Hal ini dibuktikan secara statistik berdasarkan nilai T hitung lebih kecil atau nilai T tabel nilai sig dari tiap-tiap faktor lebih besar 0,05 berbeda dengan ketiga faktor yang lain, faktor produk dan kualitas pelayanan. Untuk jurnal ketiga, hasil penelitiannya yaitu karakteristik responden merupakan alat ukur statistik yang penting dalam suatu penelitian. Karakteristik responden dalam penelitian ini digambarkan mengenai jenis kelamin, umur, pendidikan, dan penghasilan per bulan. Adapun karakteristik responden yang terkumpul melalui pengumpulan kuesioner. Dan berikutnya mengenai persamaan dari penulisan ketiga artikel jurnal yaitu semuanya menggunakan teori keputusan pembelian konsumen yang dimana ketika penulisan jurnal ini ingin mengetahui apa saja hal-hal yang dapat membuat konsumen tertarik dan memutuskan untuk membeli apa yang telah ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Untuk perbedaan dari penulisan ketiga jurnal yaitu jurnal kedua menggunakan tipe penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research yang bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya untuk menguji hipotesis yang diajukan, diterima atau ditolak. Tipe penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Dua jenis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan sumber datanya berupa sumber data primer yaitu berupa kuesioner dan data sekunder berupa gambaran umum perusahaan dan angka penjualan perusahaan. Untuk kesimpulan dari jurnal 1 yaitu berdasarkan perhitungan uji hipotesis secara parsial atau uji T terhadap variabel lokasi diperoleh terhitung lebih besar tabel dengan nilai 0,432 lebih besar 1,661. Hasil ini berarti variabel lokasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 2. Berdasarkan perhitungan uji hipotesis secara parsial uji T terhadap variabel kelengkapan produk diperoleh terhitung lebih besar tabel dengan nilai 3,287 lebih besar 1,661. Hal ini berarti variabel kelengkapan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, berdasarkan perhitungan uji hipotesis secara parsial atau uji T terhadap variabel harga diperoleh terhitung lebih besar tabel dengan nilai 3,540 yaitu lebih besar dari 1,661. Hal ini tidak berarti variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan untuk jurnal 2, kesimpulannya yaitu faktor lokasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dari ketiga Gramedia, toko buku Gramedia di Kota Semarang. Yang kedua, faktor produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada Gramedia Pandanaran dan Pemuda. Namun tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada Gramedia Java Supermall. 3. Faktor harga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada Gramedia Pandanaran dan Java Supermall. Namun pengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian pada Gramedia Pemuda. Dan untuk kesimpulan jurnal ketiga, yang pertama terdapat kecenderungan bahwa konsumen produk pakaian garment merek campur didominasi oleh laki-laki dengan kisaran umur 18 hingga 25 tahun dengan tingkat pendidikan SMA dan penghasilan kurang dari 1 juta per bulan. 104.142 dari analisis deskriptif responden secara umum memberikan tanggapan yang setuju dan sangat setuju atas 8 variabel, yaitu produk, harga, saluran distribusi, promosi, budaya, sosial, psikologis, pribadi tentang pengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, hasil analisis faktor yang ditemukan dari 8 variabel bebas yang dianalisis, yakni produk, harga, promosi, saluran distribusi, budaya, sosial, pribadi, psikologi, nilai KMO, measure of sampling, edukasi, lebih besar dari 0,5. Maka faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai persamaan dari ketiga penulis jurnal, yaitu populasi dalam penelitiannya, di mana yang menjadi populasi adalah seluruh konsumen yang pernah berbelanja atau membeli produk di perusahaan tersebut. Saran untuk jurnal pertama yaitu pengelolaan pajak USU atau PAJUS. Medan sebaiknya lebih memperhatikan masalah lokasi seperti lahan parkir yang lebih luas dan keamanannya. Yang kedua, pedagang di pajak USU atau PAJUS Medan sebaiknya lebih melengkapi variasi prodi agar konsumen memiliki banyak pilihan dalam pembelian. Yang ketiga, pedagang di pajak USU atau PAJUS Medan tetap mempertahankan harga yang sesuai dengan manfaat yang diterima konsumen, kualitas, dan kebutuhan konsumen. Yang keempat, pengelolaan pajak USU atau PAJUS Medan sebaiknya melakukan penataan kios yang lebih baik agar memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian. Dan saran untuk jurnal 2, yang pertama, pihak manajemen Gramedia, Pandanaran, dan Java Supermart dapat tetap mempertahankan bahkan meningkatkan pemberian kualitas pelayanan yang baik kepada setiap pengunjung sehingga dapat makin meningkatkan keputusan pembelian kedua toko tersebut. Yang kedua, pihak manajemen Gramedia Pemuda dapat tetap mempertahankan bahkan meningkatkan penyediaan produk-produk lengkap dan berkualitas bagi setiap pengunjung sehingga keputusan pembelian pengunjung semakin meningkat. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan ketiga artikel. Untuk artikel 1 dan 2 memiliki kualitas penjualan yang baik, hanya perlu mempertahankan apa yang sudah ada. Dan untuk perbedaannya yaitu artikel 3 harus lebih meningkatkan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Untuk daftar pustaka jurnal 1 yaitu Angel dan Paul Bawel 2002, perilaku konsumen edisi E6 Binapura Aksara Jakarta. Ghazali Imam 2010, aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS edisi keempat penerbit Universitas Diponegoro. Yang ketiga, Kotler Philip, diterjemahkan oleh Hendra Teguh dan Roni Rusli 2002, manajemen pemasaran edisi Millennium 1 PT Penhalindo Jakarta. Untuk daftar pustaka jurnal 2 yaitu Kotler Philip 1997, manajemen pemasaran 9E, analisis perencana, implementasi, dan kontrol edisi bahasa Indonesia. Yang kedua, PT Penhalindo Jakarta, Kotler dan Armstrong 2001, prinsip-prinsip pemasaran jilid 1 Jakarta, Erlangga. Yang ketiga, Kotler, Philip, dan Susanto AB 1999, manajemen pemasaran di Indonesia, yaitu edisi pertama Jakarta, Salemba 4. Untuk daftar pustaka jurnal 3 yaitu
Alma Bukhari 2007, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, edisi revisi Bandung Alfabeta. Yang kedua, Go Chailey 2009, Review of Marketing Mix 4. PS or More dalam International Journal of Marketing Studies 1 hal 2-15. Daftar pustaka yang ketiga yaitu Kotler, Philip dan Kerry Armstrong 2007, Marketing Terjemahan, Herujati, Jilid cetak ke-10, Jakarta, Penerbit Erlangga. Persamaannya adalah pada jurnal 1, 2, dan 3 penulis menggunakan pendapat para ahli yang sama yaitu Philip Kotler. Untuk perbedaannya itu, di jurnal 2 dan 3 penulis menerbitkan penelitian di kota Jakarta diterbitkan oleh Erlangga, sedangkan jurnal 1 penulis juga menerbitkan di tempat yang sama seperti jurnal 2 dan 3 di kota Jakarta, tetapi penerbitnya di Universitas Diponegoro. Baiklah, sekian untuk perbandingan 3 review jurnal dari kelompok kami. Terima kasih.